Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kak Agus dan samping saya yaitu Kak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kak Agus. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba berekspresi menuangkan sebuah ide, yang mana sebuah ide tersebut kita beri nama yaitu kisah kita. Nah, ini adalah sebuah kisah di mana kita pasti memiliki masa-masa yang menyenangkan dan masa-masa kita mencari sebuah jati diri. Nah, di samping saya ini adalah Kak Budi. Mungkin semuanya pahamlah dengan Kak Budi. Beliaunya yaitu ketua OSIS ya Kak Budi ya. Wah, itu dulu mas, jangan Dulu. diungkit-ungkit ya. Itu dulu, tapi masih terkenang lah sampai sekarang. Gimana Kak Budi memimpin sebuah organisasi yang baik, yang berjati diri, memiliki banyak teman, banyak cinta juga ya Kak Budi ya. Alhamdulillah kak. Nah ini Itu rahasia umum. rahasia umum. Nah ini Kak Budi ini kisahnya sangat luar biasa sekali. Kak Budi juga memiliki kisah cinta, itu pasti. Saya juga memiliki Kak Budi, itu pasti. Jadi setiap manusia itu memiliki sebuah kisah cinta. Maka dari itu mulai malam hari ini mungkin itu Kak Budi setiap minggu-minggu berikutnya ya nanti ada sebuah kisah. Ini juga ada sebuah request Kak Budi, itu dari mulai tadi pagi sudah ada request ini kak, ini kak, ini kak, semuanya sudah saya tampung dan nanti akan saya bacakan satu persatu. Mungkin untuk kakak-kakak semua yang berada di rumah yang mungkin nanti ingin uh, menuangkan sebuah kisahnya, entah itu dari SD, SMP, SMA, atau mungkin di masa sekarang punya kisah, silakan nanti lewat WA bisa, lewat chat live YouTube juga bisa ya kak ya. Bisa ya. Nanti kita Silakan. bacakan satu persatu pokoknya. Nanti pastinya identitas tidak akan di-share ya Kak Budi, tidak akan Ya, nanti disensor aja ya. disensor saja, nanti disensor. Ini sudah banyak sekali Kak Budi yang masuk. Mulai tadi pagi ini Kak, gimana ini semuanya sudah masuk. Wah, semua ada ini. titipan pesan-pesan dari sahabat cerita kita ya kak ya. Iya, itu banyak sekali nih. Ya, nanti kita sampaikan satu Nanti persatu kita pokoknya. bacakan satu persatu. Nah, ini sudah banyak sekali Kak Budi, ada 20-an. Nah, gimana Kak Budi, kita mulai atau gimana? Silakan Kak Budi, atau gimana? Yuk kita mulai saja. Kita mulai. Acara kita talk show kita hari ini yaitu cerita kita. Nah, cerita kita mulai yang pertama ini Kak Budi. Nah, ini udah mulai dari pagi ini sudah ramai Kak Budi. Wah, ini jangan lupa ya dibacakan nih ya Kak ya. Tapi nama aku nanti disensor Kak. Oke, siap. Nanti saya bacakan, nomornya saya sensor. Ini dimulai kisah dari, mohon maaf ya untuk kakak-kakak semua yang berada di rumah, ini saya sensor, namanya pun tidak dibacakan. Ini dari 085 titik Kak. Kita Nah, kita sensor Kak Budi. Ya, nomornya, Ya, nomornya. kita sensor supaya apa? Supaya terjaga identitasnya. Dan ini pun 100% saya tidak akan itu Kak, tidak akan saya save nomornya. Biarkan berjalan apa adanya. Namanya itu siapa, tetap saya tidak akan membacakan dan tetap saya rahasiakan. Biarlah tetap jadi kita. Nah, Cerita kita. cerita ya, kita. ya. Nah, itu sesuai dengan judul kita ya Kak Budi. Iya. Nah, ini datang dari 085 titik titik. Nah, ini saya bacakan asli nih Kak. Oke. Kak, namaku titik 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 titik. Oke. Jangan disebut ya, dan aku juga tidak mau disebut namaku Kak. Oke Kak. Dulu aku mencintai seseorang Kak. Wah, Ini Kak.
Dia juga mencintaiku kak. Oh berat kak ini. Dia sangat baik, baik sekali. Sampai aku tidak pernah melupakan namanya sedikit pun. Dia menjadi penyemangatku kak. Dia beda dengan yang lain. Dia satu kelas denganku kak. Tapi dia itu satu angkatan. Tapi sayang sekali kak, mungkin karena kesalahanku atau apa dia menjauhku jauh sekali. Ketika aku sapa dia menjauh kak. Kasihan kak ya. Teman-temannya aku tanya satu persatu, tapi tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang pasti untukku. Dan ternyata kak, apa yang aku rasakan itu benar-benar membuatku jatuh sekali ke dalam. Tidak hanya perasaanku saja yang jatuh kak, waktu itu yaitu nilai semesteranku pun jatuh kak. Oh, dalam banget ya jatuhnya nih sampai Nah, mana-mana itu. ini mungkin wajar karena apa kak? Yang namanya manusia itu pasti menyukai lawan jenis. Jenis betul kak. Tapi ini terlalu dalam, sangat dalam ini. Lanjut ya kak ya. Mungkin cinta pertama kali kak ya. Mungkin Bisa ini sampai sedalam ya, itu ya. mungkin ini cinta pertama kali dia. Tapi kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, kita dengarkan dulu ya ceritanya. Sampai semesteranku ini jatuh sekali nilainya. Belajar pun aku tak jadi semangat. Hingga pada akhirnya sampai aku lulus SMA kak, itu aku tidak memiliki jawaban yang pasti. Yang paling membuatku sangat jatuh yaitu ketika mendapatkan ijazah. Ketika aku bertemu dengan dia, dia memalingkan wajahnya. Padahal aku ingin berfoto untuk yang terakhir kalinya. Gitu ya kak. Ini Foto untuk terakhir kalinya ini kesannya kok gimana gitu kak? Dirasakan ini kak dalam banget ya. pasti dalam Pak. Ini benar-benar nyata ini ya. Ini nyata. Ini saya bacakan lagi. Masih ada lanjutannya ya? Ada. Waduh. Ada. Dan ketika aku ingin berfoto dengan dia, aku tak bisa. Dan aku pun meninggalkan SMA dengan ijazahku dan juga kenanganku. Ini. Mungkin ini adalah sepenggal kisahku. Tetapi yang paling begitu menyakitkan, ketika minggu kemarin aku bertemu dengan dia, dia baru cerita kenapa dia meninggalkan ketika aku kelas 10. Kelas 11 pun dia masih cinta sebenarnya sama aku. Wah ya kak, dalam sekali tuh. Karena apa coba ya. alasannya kak dia meninggalkanku? Karena ternyata temanku itu juga mencintaiku kak. Oh. ini Berat sekali. berat sekali ya. Cinta segitiga ini ya sudah. Dia berkata dengan sejujur-jujurnya bahwa dia mencintaiku apa adanya. Tapi apa? Nasi sudah menjadi bubur kak. Dan ternyata aku pun kaget bahwa dia sekarang sudah memiliki suami kak. Dia baru cerita. Dia merasa bahwa dia memiliki sebuah kenangan yang menyakitkan. Tetapi setelah bercerita denganku, dia menjadi lega kak, ternyata. Tapi mau gimana lagi, bahwa itu sudah menjadi kehendak ilahi. Biarlah cerita ini kusimpan dan ku jadikan sebuah kenangan yang begitu dalam. Mungkin itu kak yang bisa aku ceritakan pada malam hari ini. Mungkin biarlah diriku yang bisa mengenangnya sampai kapanpun. Kisah-kisah
selama aku berada di SMA ku tercinta, ternyata meninggalkan sebuah kenangan yang begitu indah. Terima kasih Kak sudah membacakan kisah saya. Titip salam untuk Bapak Ibu guru di Semapa. Nah, ini tips salam Pak. Kelihatan ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu guru, ini ada titipan salam dari alumni. Mohon maaf tidak saya beritahu namanya siapa karena ini sudah menjadi itu ya kayak sudah menjadi sebuah saling menjaga privasi kayak. Ini ada titip salam saya bacakan untuk Bapak Ibu guru semua SMA Pamutan dan juga tata usaha. Terima kasih telah menjadi bagian dari saya. Saya minta doanya untuk Bapak Ibu guru dan semua staf TU, pokoknya semuanya saja, nah, supaya saya bisa sukses dan kapan-kapan saya akan main di Semapa. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini satu kisah yang sangat menarik dan mendalam ya Kak. Ini luar biasa ini Kak. Ini sebuah kisah. Jadi ketika di SMA itu dia suka ya Kak ya. Masa SMA. Masa SMA, ya. masa yang putih abu-abu. Masa-masa Iya. sering terjadi ini Kak ya, hubungan asmara gitu Kak ya. Asmara mungkin. Tentu ini sangat menarik sekali bagi kita. Bisa kita jadikan sebagai motivasi juga ya Kak ya. Iya. Nanti kisah-kisah kayak gitu. Iya. Ini jelas menjadi motivasi bagi kita bahwa ternyata masa-masa putih abu-abu itu tidak bisa terlupakan. Wah, tentu ya. Benar, ini menjadi catatan bahwa cerita di SMA itu sebuah cerita yang sangat unik dan menarik. Nah, ini tidak bisa diulangi lagi Kak. Ini terbukti ya. Nah, ini terbukti bahwa ada alumni Semapa yang mengirimkan sebuah kisahnya, ceritanya ya. Dikenang terus. Dan itu pun tidak kisahnya saja, tetapi apa? Bapak Ibu gurunya juga tetap diingat. Beserta staf TU-nya juga diingat semuanya. Nah, itu ternyata alumni kita untuk di Semapa khususnya itu banyak yang mengenang guru-guru, masih mengingat. Ya. Ini terbukti kakak ini titip salam Kak. Titip salam untuk Bapak Ibu guru kita. Semua, ya. Ini nanti kita sampaikan ya. Ya, kalau besok mohon maaf ya untuk kakak 085 titit saya sensor. Mohon maaf ya, saya sensor. Nah, besok ketika ada Bapak Ibu guru saya sampaikan salamnya. Ya, mungkin siapa tahu ada Bapak Ibu guru yang lagi nonton kita ya Kak. Iya. Jadi Bapak Ibu guru itu tadi ada salam-salam dari alumni SMA Negeri 1 Pamutan tercinta ini dari Kak 085. Iya, 085. Titit. Ini. Lanjut ya Kak. Oke, masih ada kisah lagi Kak? Ini mohon maaf Kak, ini saya tidak bacakan kisah dulu. Tetapi ini ada titip salam ini Kak. Titip salam. Oke. Ini dari 089 titit. Nah, saya sensor Kak. 089 titit. Nah, ada titip salam. Untuk teman-teman kelas 10 yang sedang mengerjakan apa ini? Tugas yang besok mau presentasi, semangat coy. Nah, ini semangat, pantang mundur ya. Ini dari 089 titit. Nah, ini jadi dari siswa sini Kak ya, dari siswa sini Semapa, ya? Dari siswa Semapa, titip salam untuk kelas 10. Saya bacakan nggak apa-apa ya Kak ya. Boleh, 10 6. Nah, ini 10-6 titip salam bahwa ada salam semangat untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin tugasnya banyak Kak ya. Iya, mungkin lagi ada project kayaknya Kak. Ada project ya berarti besok. Ya? Ada project kayaknya. Ada project. Besok kelihatannya itu ada sebuah praktek. Oh, praktek IKM kayaknya Kak. Apa ya? Ya mungkin, itu. Ya. Kelihatannya sih ya sih, tadi kelihatannya kok lagi pada sibuk semuanya, itu, ada proposal, ada nyiapin proposal besoknya, ada pembelajaran berbasis proyek ya. Ya itu kelihatannya ada proses pembuatan apa itu Kak,
jahit, terus ada batik juga Kak. Batik juga ya? Ada batik juga, itu kelas berapa, kelas 10 berapa tadi proyeknya sudah membuat proposal Kak, besok dipresentasikan. Oh siap. Itu besok dipresentasikan sama Semangat fasilitator. pokoknya untuk anak-anak kelas 10 ya. Untuk anak-anak kelas 10 semua dimanapun berada untuk malam hari ini tetap semangat, jaga kekompakan, jaga kondisi badan, besok praktek. Pokoknya apapun yang ditugaskan kepada Bapak Ibu guru tetap semangat, jangan menyerah. Nah itu Kak. Lanjut Kak, ini titip salam. Oh titip salam. Ya, titip salam lagi Kak. Dari alumni tahun 2000 berapa ini? 2019. Oh 2019. Kok dari 085 titit. Nah, ini saya sensor. Ini tetap saya sensor Kak karena ini sudah ada requestnya, tolong untuk nama aku Kak. Nomornya nanti bisa nanti dibacakan bahaya ya. Bahaya nanti Kak. Maka dari itu tetap saya bacakan Kak Budi ya. Tetap saya bacakan, tapi ini sudah ada untuk identitasnya yang bersifat pribadi tidak dibacakan. Maaf, kita sensor ya. Nah, ini sudah ada request Kak, jangan dibacakan ya. Nah, itu. Jangan dibacakan itu sudah. Nah, itu. Nah, ini datang dari alumni Kak ini. Dari lagi titip salam untuk Bapak Ibu guru. Itu lagi Kak. Titip salam dari Bapak Ibu guru lagi. Titip salam untuk Bapak Ibu guru. Nah, ini ada lagi Kak. Tanya, Kak, untuk kepala sekolah sekarang sinten nggih? Nah, itu. Oh iya. Untuk sekarang itu namanya Bapak Supartono ya. Bapak Supartono, untuk panggilnya Pak Anton, belinya dari Jepara. Dan untuk 2019 Pak Rozi nggih. 2019 ya ada yang Pak Rosi, ada yang Pak Karno. Pak Karno nggih. Iya. Untuk Pak Karno sekarang mungkin yang 2019 awal masih Pak Karno lah. Untuk Pak yang Karno akhir sudah Pak Rosi. Nah, untuk bagi yang kepala sekolah yang masih Pak Karno sekarang itu menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sulang nggih. Sulang. Untuk Pak Rozi yang dulu domisili di Jepara sekarang sudah alhamdulillah sudah kembali di Jepara ya Kak, di SMA 1 Mayong. Belinya sudah di SMA 1 Mayong. Ini tanya, jadi sudah saya bacakan, sudah saya jawab juga Kak. Nah, ini lanjut titip salam untuk Bapak Ibu guru semua. Salamnya ini ada lagi Kak. Oh, saya kangen sama Bapak Ibu guru yang selalu memarahi Kak. Ini kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ini. Saya selalu memarahiku. Nah, ini kelihatan bandulnya berarti bandulnya. Tapi saya sekarang malah jadi ingin kembali ke SMA lagi, Kak. Waduh, ini Kak. Kangen dimarahi. Kangen, ya. Ini kangen ini pasti. Ini kesannya memang pasti sangat tidak bisa dilupakan ya. Pasti. Yang dimarahi Bapak Ibu guru itu pasti. Itu pasti Kak. Itu pasti. Berkesan banget ya. Berkesan. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya Kak ya. Bahwa ternyata putih abu-abu itu tidak terlupakan. Gimana pun anaknya itu kelihatannya nakal, kelihatannya gimana gitu. Nah, itu pasti terkesan. Memori putih abu-abu tidak bisa terlupakan. Nah, itu. Bila kalian tidak masuk sekolah, ya kayak selama masih putih abu-abu, kalian tidak bisa merasakan enaknya sekolah putih abu-abu. Nah, rugi banget pokoknya. Yang terpenting kalian itu harus masuk kelas, mau punya cerita apa, mau punya kisah apa di putih abu-abu, silahkan buat kisah kalian. Iya Kak. Nah, itu Kak. Mumpung masih belum lulus, mumpung masih sekolah di utamanya SMA Pamutan ya, sekolah kita rendah ya. Oke, silahkan buat kisah di sini semenarik mungkin ya. Itu nanti yang akan membawa bekal kalian, yang akan kalian ceritakan untuk anak dan cucu kalian ketika kalian sudah menginjak pada usia-usia tua ya. Itu yang akan kalian jadikan kenangan-kenangan indah. Yang kalau diingat-ingat itu pasti bikin kita ketawa sendiri terkadang Kak ya. Oke Kak. Ya, untuk semua saja bagi yang ingin menyampaikan keluh kesahnya dan menyampaikan unek-uneknya, mengirimkan pesan-pesannya, silakan.
Ini bisa lewat WA ya Kak ya, bisa lewat live WA, YouTube. bisa langsung ketik komen di Ketik. live YouTube-nya. Nah, itu. Nanti akan kita bacakan juga. Nah, itu kalau WA ya sudah ada di deskripsi, yaitu 081 220 571 481. Nah, itu saya ulang lagi untuk yang ingin menyampaikan keluh kesahnya, untuk menyampaikan semua unek-uneknya, mungkin entah dari siapa, entah apa. Itu Kak, ada lagi seandainya mau tanya-tanya konsultasi masalah belajar, masalah apa saja terkait tentang kuliah atau sekolah kedinasan, kita siap menampung. Kita fasilitasi kita fasilitasi saling pokoknya. Komunikasi aja. Nah, itu. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Nah, itu Kak. Kalau ada bingung silahkan bertanya kepada kami. Nah, saya ulang lagi untuk yang ingin menyampaikan pesan-pesannya di 081 220 571 481. Saya ulangi lagi, bisa di lewat Japri ya Kak ya. Lewat WA 081 220 571 481 itu. Itu lewat Japri. Saya pastikan identitas kalian terjaga. Gitu aman. Aman, pasti aman. Nah, itu. Nah, langsung ya Kak ya. Kita bacakan lagi kisahnya. Ini jauh Kak ini Kak. Dari mana Kak? Ini jauh. Ini mohon maaf, ini ternyata dari SMA lain Kak. Oh, SMA lain, ada juga Kak ya? Ternyata ada juga, mohon maaf. Ini dibacakan, ini ada statusnya. Satu kisah ya. Gini Kak, kita boleh membacakan, tapi ini kan sudah ada WA yang masuk, yaitu dari 089 Kak, saya boleh dibacakan nama saya, tapi ini sudah nama samaran saya. Oh, nama samaran, oke. Ini jauh sekali Kak, ini ada dari SMA, mohon maaf ini tidak saya sebutkan SMA mana, ya, tapi gitu, daerahnya jauh Kak. Ini saya sebutkan kabupaten saja Kak ya. Kabupaten, oke, ya, siap. Ini, mohon maaf ini menjaga privasi. Mungkin dari kakak-kakak semua yang sudah live, sudah melihat YouTube, ini mohon maaf mungkin ini mau dibacakan, tapi mohon maaf untuk identitas SMA, mohon maaf Kak ya. Ini sudah kesepakatan tidak dibacakan, Nah, ini datang jauh dari Pati Kak. Oh, dari Pati Kak ya. Ini jatuh dari Pati, jauh juga dari Pati. Kabupaten tetangga kita Kak ya. Kabupaten tetangga. Ini ada namanya Kak, boleh disebutkan nama saya gitu. Tapi ini nama samaran. Kak, namaku Sofia. Kurang paham buka Kak. Ya? Halo Sofia Kayak karton wakakakakak. Enggak ding, bohong. Kan yang benar itu cintaku padamu. Ini Kak, bucin ini Kak. Ini bucin. Ini serius Ini serius. Saya bacakan asli dari WA Kak. Ini asli Kak. Ini Kak ya. Dari Kak Sofia yang jauh dari Pati. Nah, ini benar-benar Sofia. Benar Kak Budi ya. Ini dari Sofia. Ini online Kak. Ini online Kak. Ya. Selamat malam Kak Sofia. Kapan-kapan bisa dihubungi kan. Halo Kak Sofia, ini saya bacakan kisah Kak Sofia 085 titik. Nah, ini beliaunya online. Nah, mungkin ini beliaunya tersenyum-senyum. Ini mendengarkan ini. Kan mendengarkan mungkin bisa. Enggak apa-apa ya. Saya bacakan Kak Sofia. Kak, nama aku Sofia kayak kartun wakakak. Enggak ding, bohong. Kan beneran itu cintaku padamu. Cuaks. Jadi gini, aku punya temen. Nah, dia itu gagal move on sama mantannya. Tiap hari curhatnya itu melulu Kak. Capek juga aku dengerinnya. Padahal kan si cowoknya udah dekat sama cewek lain, tapi dianya masih aja ngejar dia. Enaknya gimana ya Kak? Ini kabut. Ini tugas jenengan ini untuk menjawab ini. Enaknya gimana ya Kak? Info dong kalau ada yang jomblo bolehlah jadi pacar aku. Maksudnya jadi pacar temen aku, biar nggak gamon lagi wakakakakak gitu Kak. Nah ini gimana Kak menurut Kak Budi? Ini susah juga ya Kak. Kak. Namanya udah gamon itu emang susah ya. Ya gimana ya?
Banyak juga sih. Kakak juga pasti pernah ngalamin ya. Pasti selalu di antara mantan pasti ada mantan terindah ya. Pasti ada. Yang susah buat dilupain ya. Ini sampai sekarang masih belum bisa move on Kak ya. Iya, kalau ini sulit sih. Ini belum bisa move on ini Kak. Terus gimana Kak kalau menurut Kak Budi? Wah, enaknya gimana ya? Kalau udah susah ini mungkin bisa itu ya. Bisa cari yang baru gitu. Nah, jadi suasana baru biar mungkin ada seseorang yang baru yang bisa membuat kita untuk melupakan seseorang tadi yang sampai sekarang belum bisa kita lupakan kan. Nah itu Kak. Mungkin harus dapat suasana baru dulu Kak. Nah itu. Yang pertama benar kata Kak Budi. Jadi benar itu memang harus menciptakan sebuah suasana baru, kita harus bisa move on. Untuk mengejar sebenarnya sih gini, untuk ketika masa-masa SMA itu masa-masa paling indah, itu memang benar. Betul ya. Cinta sama lawan jenis itu pasti, tapi kalau kita telaah ke belakang, itu kita jauh-jauh dari rumah, itu sebenarnya kan, mohon maaf ya, mohon maaf Kak Sophia, itu kan kita sudah dari rumah itu belajar Kak. Belajar, betul. Niatnya belajar Kak ya? Niatnya itu harus belajar, tidak niat untuk mencari pasangan gitu. Tidak niat mencari pasangan. Karena gini Kak, jadi kenapa tuh untuk alumni yang sudah lulus ingin kembali ke masa-masa SMA, kenapa? Aslinya tuh rindu dimarahiku, rindu ketika belajar bersama, rindu dengan teman-teman kumpul bersama. Kebanyakan seperti itu Kak. Kebanyakan seperti itu, semuanya seperti itu. Untuk rindu mengenang masa-masa cintanya itu hanya sekelumit saja, hanya sedikit. Lebih ke kehidupan bersama teman-teman, bersama Kak, bapak ibu gurunya, bersama bapak ibu guru itu pasti Kak, itu pasti. Jadi kebanyakan alumni yang datang ke sekolah, mungkin alumni yang lain di SMA yang lain itu kepengen. Nah ini cerita Kak, ada sebuah kisah, ada sebuah cerita menarik. Gimana? Itu kemarin ada alumni yang datang di SMA kita, itu dia habis salaman Kak. Itu langsung ke kantin Kak. Oh kantin Kak. Saya tanya, loh kenapa kok tujuannya langsung ke kantin gitu. Ternyata apa saya tanya, alasannya cuma sepele Kak. Saya ingin makan di kantin, saya kangen dengan kantin si A. Rasa kangennya di kantin, mengenang masa-masa ya. Mungkin selama sekolah dia menghabiskan waktunya banyak kan di kantin. Nah ya? itu pasti Kak. Jadi menghabiskan waktunya di kantin itu pasti. Betul. Jadi yang dikenal itu kantinnya itu. Jadi Kak Sophia, sebentar Kak. Jadi Kak Sophia, yang jauh-jauh dari Pati, terima kasih banyak sudah ngechat lewat WA, jauh-jauh dari Pati, sudah mengutarakan perasaannya, sudah mengutarakan perasaannya. Jadi dia itu punya teman, ya. Jadi dia lebih ke cerita temannya gitu ya. Dia bingung Kak, gimana menyikapi temannya. Jadi mungkin Kak Sophia bisa menasihati, memberikan masukan ya Kak ya. Bahwasanya untuk bisa move on itu sulit, memang sulit. Saya akui itu sulit Kak. Gak bisa paksakan karena langsung move on ya. Itu tidak bisa dipaksakan, itu butuh waktu dan itu butuh ada sebuah kisah lagi supaya bisa move on Kak. Nah, harus ada perjalanan dulu Kak. Harus ada perjalanan dulu seperti itu Kak. Lanjut ya Kak Bud. Ini lanjut kita bacakan lagi langsung. Ada lagi masih Kak. Banyak Kak ya. Masih banyak Kak. Nah ini ada datang dari 082 titit. Nah ini Kak. Nah itu 082 Kak ya. Nah ini ada 082 titit. Mohon maaf saya sensor. Kak mau curhat malam-malam. Tapi tidak apa-apa ya.
Oke, Boleh. kita tampung ceritanya. Tampung Kita temani semuanya. pokoknya. Kita temani pokoknya sampai malam Kak ya. Iya. Sampai tidur, monggo Sampai silakan. ya pengantar tidur kali ya kita ya. Kita itu Nanti jangan-jangan ini hostnya pada tidur juga. Nah ini pada tidur. Pokoknya ini membacakan semua. Ada live itu yang tanya nggak Kak? Sepertinya kalau dari live YouTube belum ada sih Kak. Belum ada. Lebih ke privat lewat WA ya Kak. Nah, ini banyak yang privat lewat WA ternyata. Oke. Nah ini lanjut Kak ya. Oke. 182 titik ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Saya mau curhat untuk malam hari ini. Saya tidak bisa tidur Kak. Aduh. Saya tidak bisa tidur. Nah ini kenapa kok bisa tidur ini Kak? Lanjut ya kayak ceritanya Kak Bud. Oke. Bahwa pada hari ini aku memiliki sebuah kisah yang sangat membuatku benci sekali dengan keadaanku. Mana apa ini Kak? Nah ini Kak, langsung ya Kak ya. Saya Oke. bacakan lagi. Ternyata Kak, saya itu jujur ya Kak. Wah ini jujur, mau jujur. Wah jujur banget ini Kak. Jujur banget. Saya itu menyukai kakak kelas. Wah, banyak ya Kak ya kasus kayak gini ya. Banyak sekali. Ya mungkin kalau kakak kelas sih lebih ke nggak berani mengutarakan. Ya, Nah, oke itu. sih. Cukup mengagumi. Cukup Biasanya mengagumi. juga banyak Nah kayak ini gitu. Kak lanjut Kak. Aku ceritain. Ini saya menyukai kakak kelas Kak. Tapi kenapa pagi hari ini ternyata kakak kelas yang saya cintai itu tadi pagi jalan sama cewek lain Kak. Oh. Aduh sakit ini kayaknya. Ini sakit pasti Kak. Makanya nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur. Nah lanjut ya Kak. Terus Oke. ketika melihat dia berjalan dengan seorang cewek tersebut, saya jadi pikiran saya tidak karuan Kak. Kebetulan langsung saya cross check Kak. Dan ternyata apa Kak? Cinta saya itu sudah ada yang memiliki Kak ternyata. Aduh, maaf ini Kak, 085 ini. 182 Kak ini Kak. Oh, 92 ya. 182. Ini kisah cintanya agak sedikit Wah ini. Lanjut Kak ya. sakit ya. Sudah ada yang memiliki. Karena apakah ini tadi pagi itu sudah saya tanyakan kepada teman dari kakak kelas tersebut Kak. Sudah saya tanyakan ternyata sudah Memang memiliki sudah memiliki ya. cewek. Kak, curhat gimana toh kalau ingin melupakan sebuah sosok yang sangat saya cintai. Jujur ya Kak, saya itu belum jadian Kak. Cuma sebatas ingin memiliki Kak. Aduh. Gitu, Kak. Gimana Kak Bud? Monggo silakan Kak Bud. Aduh. Monggo silakan. Ini tadi gimana Kak kasusnya baru mencintai ya? Baru mencintai, belum memiliki. belum memiliki Kak. Itu gimana? Terus mau melupakan. Mau melupakan. Waduh, ini gimana ya? Jadi tadi pagi itu dia itu ketemu dengan cowok yang dia cintai, dia sukai. Kebetulan jalan dengan cewek tersebut. Terus di cross check Pak, di lapangan ternyata apa? Ternyata sudah punya pacar. Terus ini tanya gimana Kak cara melupakannya? Waduh, ini kalau melupakan memang agak susah ya. Namanya masih suasana cinta-cintanya Kak ya. Ibarat ini masih seneng-senengnya gitu. Dan ternyata malah tahu kalau orang yang dikagumi, orang yang disayangi ini sudah punya pacar. Ya namanya cinta ya Kak ya. Kita itu kalau cinta memang nggak harus memiliki ya. Itulah kata pepatah bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Kita bisa mencintai tapi mungkin dengan cara kita sendiri Kak ya. Kalau memang belum bisa melupakan. Kalau tips untuk melupakan ya mungkin sama ya kayak tadi ya. Mungkin harus cari suasana baru, harus cari sesuatu yang baru, kegiatan yang baru, yang perlahan-lahan mungkin kayak nggak bisa langsung kita melupakan seperti itu, nggak bisa. Namanya hati itu memang kalau sudah menjatuhkan perasaan pada seseorang itu sulit memang. Jadi harus perlahan-lahan melalui proses, melalui perjalanan, mungkin dengan satu kegiatan yang atau kesibukan kita nanti perlahan mungkin bisa menemukan orang-orang baru, lingkungan baru, baru nanti perlahan bisa melupakan. Oke.
Begitu Kak. Intinya gimana ya, untuk melupakan satu cinta kita harus membutuhkan cinta yang lain juga. Masuk. Itu memang harus seperti itu, hukum hati itu seperti itu Pak. Memang masuk. Oke, mungkin itu tips dari saya sih. Nah, itu tips dari Kak Budi. Saya sangat sependapat dengan Kak Budi. Itu dari 082 nggih. Itu tips dari Kak Budi. Tips saya juga sama. Yang terpenting satu, jangan lupakan sekolah. Itu yang utama Kak. Itu yang utama. Cinta itu belakang. Yang pertama itu jangan lupakan cinta sekolah. Itu bonus Kak ya. Kita Bonus. sekolah itu pokoknya niatnya satu, tuntutlah ilmu Kak ya. Nah, kalau kita dapat cinta di situ ya itu bonus buat kita. Gitu. Kalau kita dapat duka ya udah itu cerita kita gitu aja sih Kak. Oh iya Kak, ini mohon maaf Kak, ini ada tadi titip dari Bapak Ibu Guru nggih. Ini tadi saya, Kak, nanti seandainya ada live YouTube nanti dikasih tahu sama anak-anak nggih. Saya tadi baru keingat. Mohon untuk anak-anak khususnya kelas 12 mohon untuk dipersiapkan sebetul-betulnya nggih. Untuk sebentar lagi kalian mau lulus, kalian melanjutkan di kuliah, silakan kalian tuntut ilmu setinggi-tingginya. Kalian yang mau daftar polisi monggo silakan, mau daftar TNI monggo silakan, untuk daftar kuliah monggo silakan, apa yang kalian inginkan silakan, didukung oleh Bapak Ibu Guru. Ketika kalian ada sebuah kesulitan untuk memilih jurusan, Pak gimana cara mendaftar polisi, Pak gimana cara mendaftar TNI, Pak gimana cara mendaftar di kuliah, monggo silahkan Bapak Ibu Guru siap ya Kak ya, Siap, untuk memberikan masukan, arahan, monggo silakan. Bisa berbincang-bincang, bisa privat, monggo silakan kalian sendiri yang memilih siapa sosok yang paling tepat menurut kalian sendiri. Supaya kalian sukses. Untuk Bapak Ibu Guru senang nggak ya ketika ada alumni yang sukses? Pasti senang, monggo silakan. Jadi gini, untuk kakak-kakak yang berada di rumah, SMA ini adalah rumahmu. Nah ini SMA ini adalah rumahmu. Kapanpun kalian saat duka maupun suka, kebalik Kak ya, saat suka maupun duka, silahkan kalian datang ke SMA tercinta. Mohon maaf, bisa datang ke SMA manapun silahkan. Seandainya ini ada yang live, ada yang dari SMA, mungkin dari luar wilayah Rembang, Pati dan sekitar Grobogan ini kayak, silahkan datang ke SMA kalian. Pasti Bapak Ibu Guru kalian itu menerima dengan senang hati, terbuka ini kayak. Mungkin kalau ada masalah nggak ada tempat buat ngobrolinya, dan mungkin kalian butuh seseorang ya Kak, butuh orang tua mungkin Kak, terkadang ya mungkin kalau kita orang tua di rumah juga sama-sama bingung kalau kita mintai pendapat mengenai itu, kita terkadang dipasrahkan kepada anaknya sendiri ya. Kalian butuh arahan dari orang yang lebih tahu, silahkan hubungi Bapak Ibu Guru kalian, silakan orang-orang yang kalian anggap memang berkompeten di bidangnya situ Kak ya. Nah, itu. Jadi nanti kalian juga mendapatkan satu informasi yang itu dapat membantu kalian gitu. Nah, itu Kak. Lanjut Kak ya, ini ada lagi banyak sekali Kak ini. Oh, banyak sekali Kak ini, ramai sekali. Malam, semakin ramai, semakin malam ini penghantar tidur tepat sekali. Serius, ya ini mengisahkan sebuah cerita, monggo silakan. Ini datang lagi Kak dari 082 titit. Nah, ini saya sensor Kak. Mohon maaf saya sensor. Kak, ini Kak. Saya suka sama kakak kelas, tapi saya nggak berani ngungkapin perasaan saya. Pengen move on, tapi tetap nggak bisa Kak. Susah. Tolong Kak, kasih solusi gimana agar kakak kelas saya itu suka sama saya apa gimana ini. Nah ini gimana Kak menurut Kakak? Dari Kak Agus dulu, dari saya dulu. Jadi gini Kak, saya baca ulang ya Kak ya. Dari 082 titit. Oke. Kak, saya suka sama kakak kelas, tapi saya nggak berani ngungkapin perasaan saya. Pengen move on, tapi nggak bisa Kak. Nah ini memang kalau menurut pribadi saya sendiri, cinta itu memang datang dari hati.
bilang move on bisa, orang bisa move on, kasih solusi ini, dipastikan tetap nggak bisa. Bisa. Itu bisa move on itu datang dari hatinya sendiri. Nah, orang lain hanya bisa saran saja. Iya. Hanya bisa saran, hanya bisa ungkapin. Seperti itu ya kayak. Hati itu tidak Tapi bisa. kalau hatinya masih belum bisa ya tetap nggak bisa, Kak. Tetap nggak Mau bisa. dikasih tips apapun kalau hatinya ini masih tetap satu nama, wah itu nggak bisa, Kak. Kak Budi pasti tak pernah ya. Pernah ini merasakan, termasuk saya Kak berarti. Nah ini untuk kakak 082 titik sensor. Jawabannya pasti seperti itu. Yang pertama, ini menurut saya sendiri, pribadi saya sendiri, move on itu sulit Kak. Okay. Move on itu sulit sekali, sangat sulit. Yang pertama yang kakak lakukan itu kakak dari rumah itu harus ada sebuah niatan, yaitu niat ingsun sinau ning SMA. Nah, betul. Saya punya niatan untuk belajar di SMA, itu yang pertama. Karena apa? Mohon maaf sekali untuk kakak yang tadi WA, mohon maaf, masa depanmu masih panjang, ya Kak ya. Iya betul. Masa depanmu itu masih panjang. Salah satu tip untuk move on Kak, nah ini, buatlah dia merasa kecewa ketika orang tersebut tidak mencintaimu. Tunjukkan. Itu bisa dibuat seperti itu. Nah, tunjukkan bahwa kamu bisa lebih sukses. Nanti buatlah pasti dia menyesal. Gitu, Kak. Itu benar Kak. Itu buatlah dia gitu menyesal. Ya? Buatlah dia menyesal. Salah siapa gak mau nerima saya gitu kan. Itu. Kita harus tunjukkan bahwa kita jadikan itu motivasi Kak. Kita ambil nilai positifnya, jadikan itu memotivasi, dorongan untuk diri kita supaya kita bisa lebih sukses. Jadi orang yang sudah menyanyiakan kita ya, tanda kutip ya Kak ya, itu merasa menyesal karena sudah menyanyiakan kita itu. Nah, untuk ketika tidak bisa ngungkapin perasaannya, memang sulit ya untuk seorang cewek, seorang cowok yang ngungkapin ke depannya, apalagi cewek ya Kak ya. Iya. Cewek suka sama cowok, terus kebetulan dia tidak memiliki keberanian, pasti tidak memiliki keberanian ya untuk cewek ngungkapin perasaan cowok, pasti tidak berani. Rata-rata ya mengagumi dalam tetap mengagumi saja ya, mengagumi. Karena apa, cewek tersebut pasti memiliki sebuah privasi sendiri. Mosok toh cewek itu menembak cowok kan nggak mungkin toh, kan nggak mungkin, pasti dipastikan tidak mungkin. Tapi ada loh Kak, yang cewek itu nembak cowok itu ada juga, pasti ada. Tapi kebanyakan pasti rata-rata tidak berani. Itu dipastikan tidak berani. Hanya dari belakang ya, mengagumi saja gitu ya. Menurut Kak Budi, gimana Kak? Ketika ada seorang cewek yang mengagumi oleh seorang cowok, nah, tapi dia tidak berani ngungkapin perasaannya, gimana Kak? Kalau Kak Budi? Wah, dikode aja Kak. Dikode aja Kak. Gimana kodenya? Kalau nggak peka ya udah berarti ya mungkin kita bisa lihat sih. Namanya cewek suka sama cowok itu walaupun nggak bisa mengungkapkan secara langsung itu, tapi pasti biasanya dia menunjukkan satu ekspresi cintanya kepada dia, walaupun itu tidak serta-merta langsung memperlihatkan kepada dirinya, yaitu bisa dibilang tanda kutip kode-kode. Dikasih kode. Iya, pasti kelihatan lah cewek ini seneng sama si cowok ini ya. Si cowok yang disukai cewek ini pun pasti dia akan merasakan. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Cewek ini kok gini sama saya, mungkin walaupun itu nggak itu ya, nggak secara langsung gitu ya. Tapi ada juga sih cewek yang memang itu benar-benar diam, cuman mengagumi saja, mungkin cuman melihat dari jauh kayak gitu, nggak berani menunjukkan ekspresi sedikit pun bahwa dia menyukai si cowok ini. Jadi ada macam-macam juga sih Kak jenisnya. Jadi tergantung cowoknya ya. Kembali lagi keputusan itu di cowoknya ya. Masa cewek mau ngungkapin ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja sih. Bener. Nggak ada yang larang sebenarnya. Cuman ya terkadang gimana ya, kayak nggak biasa aja gitu. Nah, gini Kak, ini ada sebuah kisah Kak. Saya kok teringat. Ini ya untuk Kak berapa tadi saya lupa nomornya. Dari
082 titik nggih. Oke. Ini ada sebuah kisah, Kak. Kakak yang berada di rumah. Nah, ini ada sebuah kisah. Dulu itu ada sempat yang curhat gitu, Kak. Bahwa dia itu suka sama si cowok tersebut. Okay. Tapi dia tidak bisa ngungkapin. Terus saya kasih solusi gini. Tolong buat dia menyesal. Terus dia tanya, gimana Kak caranya dia menyesal? Gini. Seorang cowok itu akan luluh ketika melihat seorang cewek yang solihah. Oh, itu kunci Kak? Itu kunci utama. Gimana cara melihat dia solihah? Pasti semua tahu. Melakukan perbuatan yang baik, yang meninggalkan semua yang dilarang oleh agama dan menjalankan semua perintah agama, itu pasti kan. Terus yang kedua, ini tekad. Itu dilakukan cewek tersebut, Kak. Oke, betul. Nah, dia tak kasih solusi, Kak. Belajar yang sungguh-sungguh. Belajarlah yang serius. Kebetulan, Kak, untuk yang kelas 10 itu tidak mendapatkan paralel, dan ketika kelas 11 dia termotivasi, Kak. Ternyata apa? Kelas 10 dan kelas 11 semester 1 2, kelas 12 semester 1 2 itu dia mendapatkan paralel. Dan dia mendapatkan, saya masih ingat, dia ketika upacara dikasih mohon maaf nggih, dia dikasih penghargaan dari SMA. Dulu Kak, itu tahun berapa nggih? Pokoknya 2014-an atau gimana itu ada sebuah cerita contoh itu. yang positif banget Itu ya, sebuah contoh yang positif jadi banget. benar, kita harus ambil sisi positifnya. Pokoknya bagaimanapun kondisinya kita berusaha menyikapi itu untuk mengambil dari sisi positifnya. Jadi kan itu sebuah motivasi untuk diri kita, untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi supaya kita pun bisa ya tadilah. Nah, itu sebuah contoh dari curhatan untuk masa-masa dulu. Saya kasih solusi seperti itu, Kak. Untuk 082 titik. Lah, itu saya kasih solusi belajar yang sungguh-sungguh. Kebetulan dianya itu mendapatkan paralel dan ternyata apa? Dia termotivasi. Kebetulan Kak Bud, beliaunya itu keterima ketika jalur SMPTN apa ya dulu nggih. Itu ada sebuah jalur masuk perguruan tinggi lewat rapot, Kak. Rapot ya. Kebetulan keterima di perguruan tinggi negeri. Oh, negeri. Mohon maaf, ini kisah nyata. Kebetulan dia sekarang alhamdulillah, mohon maaf untuk Kak Tit, itu kisah nyata. Sekarang dia menjadi dosen, Kak. Oh, sudah menjadi dosen, Kak ya. Dia jujur, dia menjadi sebuah dosen di Universitas State. Nah, ini mohon maaf saya sensor, kebetulan dia tidak mau menyebut, termotivasi dari sebuah cerita itu tadi. Oke. Itu, Kak. Sambil kita bacakan nih, ada yang di live YouTube ini, Kak. Ada di live kolom chat ini. Sebentar. Gimana? Ini ada lagi, Kak. 082 ini ada lanjutan, Kak. Oh, saya ada lanjutannya. Ada lanjutan. Oke, kita lanjutkan dulu. Salamin dong, Kak, untuk kelas 12 IPS 3. Nah, ini ada dari 082 titik. Nah, saya sensor. Salamin dong, Kak, untuk kelas 12 IPS 3. Gitu, Kak. Kelas 12 IPS 3 ya. Ya, 12 IPS 3, kalian semua dapat salam dari Kakak 082 titik. Nah, ini mohon maaf saya sensor nggih karena ini privasi, mohon maaf tidak saya bacakan keseluruhan nomornya. Gitu. Lanjut, Kak, Bud, monggo. Oke, untuk di kolom live ini juga kita bacakan ya. Yang pertama ada channelnya kita baca nggak apa ya, karena ini di live YouTube kan udah kelihatan. Oh, udah kelihatan. Monggo silakan. Ya, silakan. Dari Kak Nur Endi ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Pak Agus. Oke, ini sama-sama buat Pak Agus ya. Oke, salam Kak, salam. Ada juga dari Kak ABD juga, assalamualaikum warahmatullahi Pak. Selamat pagi Pak Agus. Wah, ini masih malam Mas ya. Ini kenapa selamat pagi, ini masih malam Mas. Iya. Ini Kak ABD ini masih ada lanjutannya kan. Jadi silakan. Izin bertanya, Pak, kenapa cowok selalu salah di mata cewek? itu ya. Padahal ngomong setia cewek, tapi kenapa yang ninggalin ceweknya juga? Nah, ini gimana ini? Mohon maaf. Langsung ya, Kak ya. Oke. Langsung Kak siapa? Ada Kak ABD, Kak. Kak ABD. Yang pertama tadi siapa? Kak Nur Endi. Kak Nur Endi, yang titip salam buat Pak. Ya.
untuk Kak Abid, Kak siapa? Kak Nur Endi dulu. Kak Nur Endi dulu, nggih. Selamat malam Kak. Semoga kakak yang berada di rumah atau tempat kerja, Kak Abid, Kak apa? Effendi, Kak Nur Endi. Kak Nur Endi, pokoknya sukses buat Kak Nur Endi. Dan untuk yang kedua, Kak ABD. Kak ABD. Ini mohon maaf Kak. Ini sebenarnya tergantung dari hatinya Kak. Mohon maaf nih. Ada juga yang cowok yang ninggalin cewek. Ya Kak ya. Ada itu. Saya tidak Ini di sini tidak diskriminasi, diskriminasi cewek ya. Mohon maaf ya Kak. Kita Ada yang cowok meninggalkan cewek itu ada yang cewek meninggalkan cowok ada yang cowok itu suka sama cewek tidak bisa ngungkapin juga ada yang cewek yang suka sama cowok seperti tadi itu tidak bisa ngungkapin juga ada. Nah itu untuk Kak Budi, monggo silakan dari Kak itu. Ya udah sih Kak, dari Kak Budi itu ya gimana ya Kak ya, namanya hubungan ya ada banyak sih, namanya juga manusia juga banyak punya cara masing-masing untuk menjalin suatu hubungan. Ada juga yang kayak tadi disebutin sama Kak Agus, ada yang cowok itu juga pendiam banget, nggak berani walaupun dia juga menyukai cewek. Tapi dia punya hak untuk ngungkapin, tapi dia nggak berani, kalah mungkin sama malu atau gimana karena dia mungkin pendiam ya Kak ya. Terkadang juga kayak gitu sih. Jadi kalau masalah cowok selalu salah di mata cewek ini mungkin memang hukum alam ya. Ya, cowok selalu salah di mata cewek. Iya, itu hukum alam. Tapi mohon maaf Kak, ini ada juga Kak. Cewek selalu salah di mata cowok. Itu ada juga. Jadi sih. Saya setengah-setengah, saya tidak melihat cowok, saya tidak melihat di sini cewek. Kita netral. Saya bukannya netral Kak. Ini ada kisah-kisah ya. Ini ada kisah, masih banyak lagi kisah-kisah yang masuk. Nanti saya bacakan dari cerita yang tadi yang Jabi ya Kak ya. Yang berbagai macam dari Pati, dari mana tadi itu juga mengisahkan bahwasanya ternyata ada cewek yang suka tidak bisa ungkapin seperti itu kayak ada cowok yang suka tidak bisa ungkapin, itu yang wajar. Untuk Kak Abidi saran saja, kalau kita ingin hubungan kita langgeng, kita harus menerima semuanya itu apa adanya. Kita seandainya pasangan kita ada sebuah kelemahan, kita tutupi. Kita sadar bahwa pasangan kita ada sebuah titik kelemahan. Kita jangan sampai melihat orang lain, pasangan lain yang memiliki kelebihan A, B, C, D itu jangan. Kita harus menyadari ternyata cewek kita atau pasangan kita atau cowok kita itu memiliki kekurangan A. Nah itu jangan. Kita tutupi diri kita bahwa kita bisa menutupi celah tersebut. Nah, kita juga saling menguatkan. Seandainya, mohon maaf, ketika ada sebuah masalah, jangan selalu menyalahkan orang, menyalahkan pasangan ya. Jangan selalu menyalahkan. Itu yang utama. Jangan selalu menyalahkan atau menyudutkan. Kowe itu salah, kamu itu salah, gini-gini, jangan. Kita rembuk dengan kepala dingin. Dan ini Kak tip lagi. Kalau ada sebuah masalah, jangan sekali-kali itu kita sama-sama berkepala gimana Kak? Berkepala panas. Jangan. Selesaikan dengan kepala dingin. Contohnya gini. Kita selesaikan di atas meja makan. Kita sambil makan, kita sambil. Wah, ini kasusnya kalau sudah berumah tangga Kak ya. Ini kalau masih berhubungan. Nah, ini tidak masalah rumah tangga juga tidak. Ini melibatkan yang belum berumah tangga. Itu juga bisa Kak. Jadi ketika ada sebuah masalah, konflik di antara pasangan kita makan bersama, kita pecahkan bersama, itu malah lebih enak. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita membuat sebuah perjanjian gimana. Jangan sekali-kali ketika kita ada sebuah masalah kita menyaksikan dengan kepala panas, jangan. Intinya emosi sesaat. Mohon jangan sekali-kali kita menyelesaikan sebuah masalah itu dengan emosi saat, jangan.
intinya memang untuk menjalin suatu hubungan itu pasti diperlukan suatu kedewasaan. Nah, itu. Kedewasaan secara emosional, kedewasaan secara mental memang itu diperlukan supaya kita itu walaupun kondisi hati boleh panas tapi pikiran harus tetap dingin dan harus tetap berpikir secara rasional. Nah, itu. Jadi menggunakanlah akal sehat kalian gitu ya. Jadi jangan hanya nuruti marahnya itu pokoknya jangan sampai ya. Itu tip aja supaya hubungan itu bisa langgeng ya tadi. Harus saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadikan itu saling melengkapi. Nah, itu yang utama. Benar-benar Kak. Itu yang utama yaitu kita saling melengkapi. Itu sulit sekali. Jadi melengkapi kekurangan pasangan kita itu memang benar-benar sulit. Benar sulit Kak. Karena apa? Karena kebanyakan kita itu melihat pasangan lain, jadi kita melihat orang lain, oh itu bisa ini mosok kamu nggak bisa gini. Nah itu gitu, jangan selalu menuntut pasangan kita, itu kunci. Nah itu menuntut untuk seperti ini, menuntut seperti ini, itu jangan. Itu nanti yang jadi celah buat jadi perpecahan ya Kak ya. Iya itu benar Kak Bud. Itu sebagai celah kita untuk masalah tersebut malah menjadi runcing. Tidak menyelesaikan masalah tapi tambah masalah gitu kan. Jadi selesaikan, tolong kalau seandainya kalian memiliki masalah seperti itu, selesaikan dengan kepala dingin. Kalau bisa itu diselesaikan secara bersama-sama dengan makan, monggo silakan. Pokoknya suasana yang enak lah Kak ya. Suasana yang enak, santai. Tolong jangan emosi sesaat. Itu pasti. Betul. Jangan emosi sesaat itu. Oke Kak, di Love You YouTube ini masih ada lagi dari Kak Cahyowe. Wah, ramai Kak ya. ternyata ramai juga. Monggo silakan. Saya bacakan ya. Selamat malam Kak Budi, Kak Agus. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam Kak Cahyowe. Mohon maaf kita nggak bisa nyanyi ya Kak. Kak Cahyo ya. Kak Cahyo, selamat malam Kak Cahyo. Sukses selalu buat Kak Cahyo di rumah. Untuk nyanyi, monggo silakan datang ke SMA nanti nyanyi dengan saya dengan Kak Budi. Kita sama-sama. Kalau di sini kayaknya kok kita itu agak kita bacakan jujur ini yang banyak yang tanya, ini yang Japri itu banyak sekali, 2 HP ini banyak sekali, yang ini belum saya sentuh, yang baru saya sentuh itu ini. Seperti itu Kak, monggo. Oke, ada lanjutan dari Kak ABD lagi. Oke. Pak, kata-kata penenang hati Pak, supaya tetap tegar dalam kondisi yang tidak enak hati Pak. Ada kata-kata Pak. Hari ini, malam ini. Ini sulit sekali Kak ABD. Iya Kak ABD. Pertanyaan yang membuat saya bingung sekali untuk menjawab. Untuk Kak ABD, quote-nya berarti Kak? Iya. Untuk apa? Supaya apa? Supaya tetap tegar dalam kondisi yang tidak enak hati Kak. Untuk tetap tegar itu kuncinya hanya satu sebenarnya Kak. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Jangan emosi. Kita ambil hikmahnya seperti itu. Semua apa yang sudah terjadi itu biarlah terjadi. Itu menjadi sebuah pelajaran ya Kak Budi. Iya. Itu menjadi sebuah pelajaran supaya kita tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Seperti itu Kak Budi. Jadi kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi ketika menghadapi sebuah ujian tersebut. Itu pasti kalian akan tegar. Yang kedua ya, banyak sekali ini saya beli. Yang kedua, seandainya kalian memiliki sebuah masalah, jangan sekali-kali kamu mengenang masalah tersebut. Kalau kalian mengenang masalah tersebut, kalian akan teringat terus, tidak bisa move on, itu pasti. Ketika sebuah masalah tersebut kalian ingat-ingat terus, masalahmu akan teringat. Benar-benar teringat, tidak bisa terlupakan sedikit pun. Itu. Yang ketiga, ini mungkin terakhir ya Kak Budi ya. Yeah. Ini untuk Kak ABD ya. Kak ABD ini tetaplah berjuang. Masa depanmu masih panjang. Yang utama yaitu apa? Buat kedua orang tuamu tersenyum ketika melihat kesuksesanmu. Itu untuk buat Kak ABD, saya doakan untuk Kak ABD sukses selalu. Siap, amin. Ya, amin. Ketika Kak ABD nanti sukses,
kunci yang utama yaitu apa? Jangan sekali-kali melupakan orang tua. Itu betul banget Kak. Karena di balik kesuksesan kita pasti ada orang tua yang selalu support di belakang kita Kak ya. Orang tua itu yang pertama, bukan pasangan kalian. Orang tuamu itu yang melahirkan kalian, ingat. Orang tuamu yang melahirkan kalian, ibumu yang mengandung yang melahirkan, bapak atau ayahmu itu yang membesarkan, ya Kak, yang mensupport. Betul, yang mendampingi kita, Mendampingi selama ini gimana ya Kak, selalu bekerja keras untuk kita ya Kak ya. Dari mulai kita kecil sampai kita mungkin sedewasa ini, sebesar ini, itu selalu memberikan yang terbaik yang mereka bisa untuk kita. Nah, itu Kak. Jadi jangan lupakan kedua orang tua. Jangan pasangan loh, ingat ya. Jangan pasangan. Pasangan itu adalah yang di belakang, tapi orang tua adalah yang mendampingimu selama melahirkan hingga kalian sukses. Ingat itu. Untuk Kak BD, sukses selalu. Salam untuk keluarga di rumah Kak BD. Monggo Kak. Lanjut. Oke, ada lagi? mungkin itu aja sih Kak yang dari live di YouTube. Untuk live chatnya Live chatnya sudah. Lanjut lagi Kak. Ada lagi ya? Ternyata sudah 1 jam Kak kita live Kak. Wah, tidak terasa Kak. Tidak terasa kita ngobrolnya ngalur ngidul ya. Oke, ini tidak terasa bahwa kita ternyata sudah 1 jam rencana tadi 30 menit saja Kak ya. ternyata tadi itu sudah sekali ya. Ternyata kita tidak terasa sudah 1 jam. Nggak kerasa Nggak terasa, benar-benar nggak terasa. Nah, kita tadi sudah sepakat untuk 30 menit kita live. 30 menit, tapi ternyata apa? Kita buktikan bahwa ternyata banyak sekali yang masuk. Ya, lanjut lagi Kak. Mau nggak mau kita Ya. sampaikan Kak. Kita sampaikan, kita datang dari 081 titik. Mohon maaf saya sensor. Ini datang dari kelas 10 2 ini. 10 2 Kak. 10 2 tidak saya ambil. Ini titip salam untuk satu kelas, untuk semua anak laki-laki dan perempuan, tetap semangat, besok presentasi jangan lupa ya. Sukses selalu untuk kelas 10-2. Nah, ini Kak. Oke, untuk kelas 10-2 semangat. Semangat semuanya, besok yang presentasi, pokoknya jangan lupa belajar di rumah. Oke. Lanjut lagi Kak. Nah, ini Kak, ada lagi Kak ternyata Kak. Dari 089 titik. Nah, ini ada sebuah kisah lagi Kak. Ini ada sebelah lagi Kak, kisah Kak. Nah ini saya bacakan. Kak, namaku, mohon maaf Kak, ini suruh membacakan nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, namaku ini Silva Kak. Silva. Nah, ini nama samaran saya, nama samaran saya. Saya itu suka sekali dengan cowok, kebetulan cowok tersebut satu kelas dengan saya. Ini Bud. Oh, ya Kak Bud ya. Ini Kak Bud. Susah nih Kak. Ada satu Setiap kelas. hari ketemu soalnya. Setiap kali ketemu. Nah, lanjut ya Kak ya. Oke. Kebetulan saya tuh suka sama si dia. Tapi apa ya pantas seorang cewek itu mengungkapkan perasaannya terhadap cowok? Ini Kak, ada lagi Kak. Sama Kak ya ini. Ini. Mohon Kak ya, gimana cara mengatasinya supaya itu tidak terlalu dalam mencintai. Karena apa? Karena saya itu kalau dari rumah ketika saya nonton live-nya Kakak tadi sudah bilang, kalau dari rumah niatnya pacaran itu dapat pacar. Tapi kalau niat dari rumah itu belajar pasti dapat belajar. Tapi kenapa ketika di sekolah saya kok suka sama cowok ya, hehehe gitu Kak. Monggo Kak Bud, dijawab Kak. Monggo, nanti gantian saya Kak. Gimana ya, kayak tadi sih emang harus niatnya tadi apa ya. Kalau memang suka sama cowok ya itu bonus, karena mau nggak mau ya kita tiap hari ketemu sama teman, mungkin kadang dijahilin, mungkin kadang saling bercanda bareng. Nah, mungkin satu perasaan itu tumbuh dari situ. Awalnya mungkin kita niatnya memang belajar, tapi namanya masa-masa SMA, masa-masa remaja itu memang nggak bisa dipungkiri bahwa
itu masa-masa kalian untuk merasakan yang namanya cinta. Nah itu Kak. Walaupun mungkin cintanya ini masih tahap yang tengah-tengah ya Kak ya. Benar-benar. Bisa jadi nanti lanjut, bisa juga nanti selesai ada kisahnya. Karena memang masa SMA ini perjalanan kalian masih panjang untuk menempuh kehidupan ini. Kecuali setelah lulus kalian memutuskan untuk langsung menikah, Nah, itu beda cerita beda Kak, cerita. ya. Tapi kemungkinan untuk cowok kok lulus SMA langsung menikah itu kelihatannya kok sulit Kak ya. Iya, tapi ini cewek Kak, saya servis tadi cewek itu tadi. Iya, misalkan katakanlah cowoknya ini kan satu kelas ya, dikagumi, dia kan misal langsung memutuskan, itu kan susah sih. Yeah. Tapi tips supaya mencintainya itu tidak terlalu dalam. Tidak terlalu dalam dan bisa hilang gitu. Bisa. Gimana Kak? Jadi digantungkan saja, digantungkan saja ya. Jangan terlalu dicelupkan ke dalam hati, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Jadi tetap cinta yang abadi itu, cinta yang utama itu cinta kita kepada kedua orang tua kita. Itu harus kita kembalikan ke situ lagi ya. Cinta kepada cowok, cinta itu ya itu masih di bawah situ gitu loh. Jadi kalaupun kita pengen supaya itu nggak terlalu masuk ke dalam kita ya, kita harus ingat-ingat bahwasanya kita selalu ingat kedua orang tua kita bahwasanya cinta kita itu memang nggak boleh melebihi cinta kita pada orang tua kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu benar-benar itu tip dari Kak Budi, saya setuju dengan Kak Budi. Itu untuk Kak dari tadi itu tip dari Kak Budi benar-benar bagus. Monggo silakan untuk Kak Silvi tadi dirasakan, dipahami, dan dimasukkan ke dalam hati gimana perasaan kedua orang tuamu ketika kalian itu di SMA ternyata pacaran. Seperti itu pasti susah, pasti orang tuamu di rumah itu pasti merasa gimana gitu Kak ya. Dipastikan gini, saya pribadi ingin sekali kalian itu ketika di SMA itu belajar sungguh-sungguh, hanya itu saja. Pokoknya kalian itu belajar dan belajar. Raihlah cita-citamu terlebih dahulu. Nah itu ya Kak Budi. Betul. Tolong raihlah cita-citamu terlebih dahulu. Ketika kalian itu sukses, pasangan itu pasti mengikuti kamu. Itu kalau pasti. Kamu sukses pasti wah. Cowok kalau cewek ya, cewek sukses pasti cowok ini udah pada ngantri ya buat dapetin gitu. Itu pasti. Yang utama sih harus kita tata dulu kehidupan kita utamanya. Nah itu, oke. Memang jadi harus fokus ke diri kita dulu ya. Pasti itu Kak Bud. Jadi kita fokus pada diri kita sendiri, kita harus sukses dulu. Ketika kalian sudah sukses, dipastikan pasangan pasti akan langsung turun. Nah, karena ya kembali lagi Kak ya, jodoh itu sudah ada yang ngatur. Nah itu Kak. Nggak usah bingung-bingung. Yang penting kita sukses dulu. Sukses, masalah jodoh nanti kita ikhtiari saja. Untuk Kak Silvi, itu Kak Budi. Jadi untuk Kak Silvi, tip dari kami berdua seperti itu. Tolong ingat pesan orang tua, ingat masa depan masih panjang. Kalian sukses dulu, pasangan akan mengikutimu ketika kalian sukses itu. Lanjut Kak. Oke, lanjut. Semakin malam kita akan semakin ramai Kak ternyata Kak. Ini benar-benar membuat saya tidak bisa tidur Kak. Ini datang dari 085 titik Kak. Lanjut lagi Kak. Ini titip salam untuk kakak kelas, untuk kelas 11 IPS saya bacakan enggak apa ya, kelas 11 IPS 4, salamnya salam kompak selalu. Oke, gitu, siap. Oke, lanjut. Kompak selalu buat IPS 4 ya. 11 4 IPS 4. Monggo Kak Bud, saatnya ada di live. Ada enggak? Enggak ada Kak. Sepertinya yang di live sudah pada tidur Kak. Kelihatannya ya. Kelihatannya sudah pada tidur. Ya, mungkin itu saja Kak Bud yang bisa kita sajikan pada talkshow cerita kita hari ini, malam ini.
mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan Kak ya. Ya, mungkin kita bisa ketemu minggu depan di hari yang sama, mungkin di jam-jam yang sama Kak ya. Mungkin jam sangat yang sama ya. Mungkin di jam yang sama. Terima kasih untuk kakak-kakak yang berada di rumah. Terima kasih banyak sudah live. Untuk yang sudah chat via WA maupun chat di YouTube, terima kasih banyak untuk kakak-kakak semua. Untuk semua saja sukses selalu. Oke. Gitu. Untuk cerita-cerita lagi silahkan dikirimkan Kak ya. Nanti selama 1 minggu ini kita akan tampung, nanti kita akan bacakan saat kita live lagi di hari berikutnya. Di hari berikutnya. Cerita Kak Bud? Oke, kita tutup malam ini mungkin dengan sebuah lagu Kak Oke, sebuah lagu. Oke, siap-siap. Lagu apa nih Kak? Silakan Kak Bud. Oke, kita mulai lagu Tiara dulu aja. Tiara. Oke. Tiara, oke. Satu buah lagu Tiara. Kita persembahkan spesial. Yes. Oke, tutup sih langsung. Oke. Semuanya yang berada di rumah, untuk kakak-kakak di rumah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk yang sudah live, untuk yang sudah chat ya Kak Bud ya. Terima kasih banyak. Kita mulai minggu depan lagi. Masih dalam cerita kita. Masih dalam cerita kita. Jadi antara kau dan aku. Antara kau dan aku. Pokoknya silakan. Kalau mau titip-titip salam, monggo silakan. Pokoknya bebas kayak ada sebuah cerita saya bacakan. Pasti identitas kalian tidak akan terbuka di publik, dipastikan. Saya sensor seperti tadi Kak Bud ya. Saya sensor, tidak saya sebutkan seperti itu. Sekiranya cukup ya Kak Bud. Oke, selamat malam, selamat tidur, dan untuk besok beraktivitas semoga kalian sukses selalu. Oke Kak Bud, terima kasih banyak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.